Dalam kehidupan setiap keluarga, ada satu hal yang sering kali dianggap sederhana, tetapi justru menentukan arah masa depan anak: komunikasi. Banyak orang tua bekerja keras, berjuang, berkorban, bahkan menahan lelah demi memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak. Namun di balik semua itu, ada satu kebutuhan anak yang sering terabaikan: kebutuhan untuk didengarkan, dipahami, dan diajak berbicara dengan penuh cinta. Komunikasi bukan sekadar percakapan. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan hati dengan hati, perasaan dengan perasaan, pemahaman dengan pemahaman. Dan ketika jembatan ini kuat, anak tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan memiliki ikatan batin yang tidak mudah goyah. Hari ini kita membahas mengapa komunikasi orang tua dengan anak itu begitu penting, apa dampaknya ketika komunikasi terbangun dengan baik, serta bagaimana cara membangun komunikasi yang sehat di tengah kesibukan hidup sehari-hari. 1. Anak membutuhkan didengar, bukan sekadar diatur. Setiap anak datang ke dunia ini dengan kepribadian yang unik, perasaan yang kompleks, dan pikiran yang terus berkembang. Namun seringkali, orang tua hanya fokus memberi perintah. Kerjakan PR. Jangan ribut. Kenapa kamu begitu? Anak memang butuh arahan, tapi mereka juga butuh telinga yang mau mendengar. Mereka butuh tempat aman untuk bercerita. Mereka butuh seseorang yang tidak hanya mengoreksi, tetapi juga memahami. Ketika anak merasa didengar, mereka belajar bahwa suara mereka penting. Mereka merasa keberadaannya dihargai. Dan dari sinilah lahir pondasi rasa percaya diri. 2. Komunikasi adalah cara anak belajar mengenal emosi. Anak-anak belum bisa memahami emosinya sepenuhnya. Mereka belum mengerti bagaimana mengungkapkan sedih, kecewa, takut, atau marah dengan cara yang tepat. Melalui komunikasi yang lembut dan sabar, orang tualah yang membantu menjelaskan apa yang mereka rasakan. Ketika anak menangis, orang tua bisa berkata, "Ayah lihat kamu sedih, boleh cerita kenapa?" Atau, "Ibu dengar kamu marah, ayo kita bicarakan." Dengan cara ini, anak belajar bahwa emosi bukan hal yang harus disembunyikan. Emosi adalah sesuatu yang bisa dipahami dan diolah. Anak yang mampu mengenali emosinya akan lebih mudah mengatur perilaku, tidak mudah meledak, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih stabil secara mental. 3. Komunikasi yang baik mencegah jarak emosional. Banyak konflik keluarga muncul bukan karena kebencian, tetapi karena jarak emosional yang tidak disadari. Ketika orang tua sibuk, ketika anak merasa takut bercerita, ketika percakapan hanya berisi larangan dan teguran, secara perlahan hubungan menjadi renggang. Anak mulai mencari tempat bercerita di luar rumah, teman yang salah, lingkungan yang tidak mendukung, atau media sosial. Namun ketika orang tua rajin membangun komunikasi sejak dini, anak tahu bahwa rumah adalah tempat paling aman untuk kembali. Mereka tidak ragu bercerita apapun, bahkan hal yang sulit sekalipun. 4. Anak yang didengar belajar mendengar. Komunikasi bukan hanya bermanfaat bagi anak. Ketika orang tua menunjukkan bahwa mendengar itu penting, anak juga belajar untuk mendengar. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih empatik, lebih peduli, dan lebih memahami orang lain. Sikap saling mendengar adalah fondasi keluarga yang kuat. 5. Komunikasi membentuk karakter anak. Karakter anak tidak terbentuk dari satu kali nasihat, tetapi dari percakapan berulang setiap hari, nasihat kecil, penjelasan sederhana, dan momen-momen dialog hangat. Ketika orang tua berbicara dengan nada lembut, anak belajar kelembutan. Ketika orang tua berbicara dengan bahasa yang penuh hormat, anak belajar menghormati. Ketika orang tua berbicara jujur, anak belajar kejujuran. Ketika orang tua berbicara dengan penuh keyakinan, anak belajar percaya diri. Setiap kata orang tua adalah benih yang masuk ke dalam diri anak. Dan benih inilah yang akan tumbuh menjadi karakter mereka di masa depan. 6. Komunikasi membantu anak mengatasi masalah. Anak-anak sering mengalami hal-hal yang tidak mereka mengerti, masalah di sekolah, pertengkaran dengan teman, kesulitan belajar, tekanan sosial, atau rasa takut terhadap sesuatu.
Ketika tidak ada yang mengajak mereka bicara, masalah kecil dapat membesar menjadi beban mental. Tetapi ketika orang tua membuka ruang komunikasi, anak mendapatkan kesempatan untuk menceritakan masalahnya, mendapat pandangan baru, merasakan dukungan, menemukan solusi. Komunikasi memberikan anak kekuatan untuk menghadapi hidup dengan lebih tenang. 7. Anak lebih terlindungi dari pengaruh buruk. Salah satu alasan anak mudah terpengaruh hal negatif adalah karena mereka tidak punya tempat yang aman untuk bertanya. Mereka mencari jawaban dari teman yang salah atau internet. Namun jika komunikasi dengan orang tua kuat, anak tahu bahwa apapun yang mereka ingin tahu, mereka bisa bertanya tanpa takut dimarahi. Dengan demikian, orang tua bisa memberikan informasi yang tepat, membimbing anak, dan melindungi mereka dari pengaruh luar. 8. Komunikasi mengurangi risiko anak memberontak. Anak yang selalu dilarang tanpa diberi penjelasan akan tumbuh dengan rasa tertekan. Mereka merasa tidak punya kendali atas hidup sendiri. Namun anak yang diajak bicara, diberi alasan, dan dijelaskan dengan sabar, akan lebih mudah memahami dan mengikuti aturan. Komunikasi menghancurkan dinding-dinding pemberontakan. Komunikasi menggantinya dengan pengertian dan keterbukaan. 9. Cara praktis membangun komunikasi dengan anak. Berikut beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan setiap orang tua. 1. Luangkan waktu setiap hari. Tidak harus lama. 5 menit yang berkualitas lebih bermakna daripada 1 jam yang penuh distraksi. 2. Dengarkan tanpa menghakimi. Biarkan anak menyampaikan pendapatnya tanpa takut disalahkan. 3. Ajak berbicara dari hati ke hati. Gunakan nada lembut, bahasa yang sederhana, dan kontak mata yang hangat. 4. Tanyakan perasaan, bukan hanya aktivitas. Bukan hanya belajar apa di sekolah, tetapi juga, hari ini kamu merasa bagaimana? 5. Hindari memotong pembicaraan. Biarkan anak selesai bercerita. 6. Kurangi ceramah, tambah dialog. Bukan hanya memberi perintah, tetapi ajak mereka berpikir bersama. 7. Validasi emosi anak. Jangan meremehkan perasaan mereka. 8. Buat suasana aman untuk bercerita. Jangan selalu merespons dengan marah atau kekecewaan. 10. Komunikasi menjadi warisan terindah untuk anak. Ketika anak dewasa nanti, mereka mungkin tidak lagi mengingat semua mainan yang kita belikan, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana orang tuanya mendengarkan, bagaimana mereka diajak bicara dengan lembut, bagaimana mereka ditemani saat sedih, bagaimana orang tuanya ada saat dibutuhkan. Komunikasi bukan hanya membesarkan anak, tetapi membesarkan hati mereka. 11. Anak yang dicintai melalui komunikasi akan tumbuh lebih bahagia. Sebuah keluarga yang terbiasa berkomunikasi adalah keluarga yang penuh kehangatan. Anak-anak yang tumbuh dalam suasana seperti ini akan menjadi pribadi yang lebih bahagia, lebih stabil, lebih percaya diri, dan lebih mencintai dirinya sendiri. Dan itu semua berawal dari hal sederhana, orang tua yang mau meluangkan waktu untuk berbicara dan mendengarkan. 12. Pesan penutup untuk orang tua. Untuk setiap orang tua yang sedang berjuang, ingatlah, anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh orang tua yang hadir, yang mau mendengarkan, yang mau berbicara dengan hati, yang mau mengulurkan tangan saat mereka bingung, yang mau menjadi rumah ketika dunia terasa menakutkan. Komunikasi adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan orang tua. Karena dari komunikasi, lahir rasa aman. Dari rasa aman, tumbuhlah cinta. Dan dari cinta, terciptalah anak-anak yang kuat, bijaksana, dan penuh kasih.